Nah saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dalam Perjanjian Baru dalam Yohanes pasal 16. Kita baca beberapa ayat firman Tuhan dari ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Yohanes pasal 16 ayat 9 sampai dengan 17. Maaf, sepertinya saya salah ini. Bukan 16, 15 ya, 15. Maaf, sepertinya tadi kelihatan seperti angka 6. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Saya akan baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Biarlah kita baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang genap, dan nanti ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Diberi judul perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jika kamu menurut perintahku, kamu akan dengar dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang mendidik aku, tetapi aku telah mendidik kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, diberikannya kepadamu. Bersama-sama, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan landasan tentang bagaimana kita mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Bapa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sedemikian agung, sedemikian mulia, tak bercacat celah, dan sungguh pantas untuk dicintai. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan seperti Bapa mencintai aku, memang Tuhan Yesus pantas untuk dicintai. Memang Tuhan Yesus memiliki kualifikasi, memiliki syarat, sangat memenuhi syarat dia dicintai oleh Bapaknya. Tuhan Yesus mengatakan seperti Bapa mengasihi aku. Nah, Bapa dengan Tuhan Yesus tidak ada masalah. Nah sekarang, demikian pun kata Tuhan Yesus, aku mengasihi kamu. Yaitu murid-muridnya, termasuk kita semuanya. Nah sekarang, kita ini apakah orang-orang yang layak dicintai? Apakah kita orang yang memenuhi standar untuk dicintai oleh Tuhan? Apakah kita memenuhi kualifikasi untuk dicintai oleh Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Kita bukanlah orang yang memenuhi standar untuk dicintai oleh Tuhan. Kita bukanlah orang yang baik. Kita bukanlah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Kita cenderung kadang-kadang bisa hidup semau kita. Apalagi kita belum mengenal kebenaran, saudara. Maka hidup manusia sungguh-sungguh jauh daripada standar yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan, demikian pun aku mengasihi kamu. Nah, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, lalu apa dasarnya? Mengapa Tuhan Yesus bersedia mengasihi kita? Apakah dalam diri kita ada sesuatu yang membuat Tuhan Yesus jadi tertarik?
Apakah ada sesuatu dalam diri kita, mungkin karakter kita, yang membuat Tuhan Yesus jadi tertarik? Nah, ini orang ini pantas dikasih. Ternyata tidak, saudara. Ternyata tidak. Coba dalam hal yang baik, siapakah di antara kita yang sudah sampai kepada sempurna? Dalam hal kasih, siapa yang sudah sempurna? Dalam hal kesucian hidup, siapa yang sudah sempurna? Dalam hal kejujuran, siapa yang sudah sempurna? Demikian juga Tuhan, saudara, dalam hal integritas, siapa yang sudah sempurna? Dalam hal menyenangkan hati Tuhan, siapa yang sudah sempurna? Tidak ada. Makanya kalau Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengasihi aku, Bapa dengan Tuhan Yesus tidak ada masalah. Bapa penuh cinta kasih, Tuhan Yesus hidupnya penuh kesucian, hidup dalam cinta kasih. Jadi kalau Bapa mencintai Tuhan Yesus, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus mencintai kita, mencintai manusia, itu betul-betul satu pengorbanan. Sebab kita ini jauh dari standar yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, apakah dalam diri kita ada sesuatu yang memenuhi kualifikasi? Memang tidak. Tapi mengapa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita? Ya karena Dia yang punya cinta kasih. Karena Tuhan yang berkualitas, makanya Dia dapat mencintai kita yang kurang berkualitas. Prinsip ini saudara harus diterapkan dalam hidup kita. Dalam keluarga seringkali kita mengatakan, saya bisa mengasihi dia, tapi dia kurang ajar. Gimana saya bisa mengasihi dia? Saya bisa mengasihi dia, tapi orangnya nggak karu-karuan. Nggak mungkin gitu. Nah, itu namanya kasih manusia. Kasih manusia. Makanya saudara, kita perlu menerapkan cinta kasih daripada Tuhan. Baru kita dapat mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus, lalu seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus tidak mempersoalkan latar belakang kita. Semua latar belakang kita, saudara, kalau kita menoleh ke belakang, kita malu untuk menceritakannya. Hidup kita, aduh, benar ya saudara ya. Kalau kita benar-benar jujur, kalau misalnya hidup kita kalau misalnya ada di sini ada proyektor, masing-masing hidup kita diputar di sini. Mungkin kita semua malu melihat film kita. Apalagi udah diputar, kita ngelihatnya sama-sama ya gitu. Waduh, siapa yang bersedia ngelihatnya? Pasti bilang stop, udah, nggak kuat ngelihatnya gitu. Benar apa tidak saudara? Atau saya salah ngomong nih? Benar ya, sepertinya kita tidak berani melihat. Kadang-kadang jangankan rame-rame, kita melihatnya sendiri pun sudah malu. Waduh, kenapa saya sebodoh ini? Gitu saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak memperhitungkan kesalahan kita. Tuhan Yesus betul-betul menerima kita apa adanya. Asal kita menyambut cinta kasih Tuhan, maka Tuhan Yesus menyambut kita. Dan Tuhan setelah Dia menyambut kita, Tuhan mau supaya hidup kita diperbaharui oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Memang Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang apa adanya. Amin. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang Kristen yang apa adanya. Tidak saudara. Tuhan menerima kita apa adanya, supaya hidup kita yang apa adanya ini menjadi sesuatu di hadapan Tuhan, menjadi something di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal. Ada satu yang sungguh sebenarnya kalau kita merenungkan, yang dapat menggetarkan hati kita saudara, yaitu ayat 13 saudara. Saya akan baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala-galanya bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mulai dari murid-muridnya saudara, mulai dari murid-muridnya yang Dia pilih sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku menunjukkan cinta kasihku kepada murid-muridku. Dan saudara, kalau kita melihat nanti di ayat-ayat selanjutnya, maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan lagi hamba, aku menyebut kamu sebagai sahabat. Nah saudara, maka sebagai sahabat,
Tuhan Yesus telah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada sahabat. Maka saudara, hubungan yang baik dengan sahabat adalah hubungan yang berkorban, bukan makan korban. Saudara, sahabat yang benar adalah sahabat yang rela mengorbankan dirinya bagi kepentingan sahabatnya yang dicintai oleh dia. Dan itu Tuhan Yesus telah lakukan, saudara. Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai sahabat, dan dia menunjukkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang dikasihi oleh dia, yang disebut, di mana Tuhan Yesus memanggil mereka, kamu sahabat-sahabatku. Apa buktinya bahwa mereka itu adalah sahabat Tuhan Yesus? Maka seorang sahabat mengasihi, berkorban. Tuhan Yesus mengatakan, maka aku telah menunjukkan pengorbananku yang paling tinggi, paling top, berkorban. Yang dikorbankan apa, saudara? Nyawanya sendiri. Nggak ada pengorbanan yang lebih besar daripada nyawa. Kalau ada yang lebih besar dari nyawa, coba beritahu kepada saya, apa itu? Maka Tuhan Yesus, dia memberikan nyawanya sendiri bagi kita, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita dapat menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Ayat 14, kamu adalah sahabatku. Nah saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Kini firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita masing-masing. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah sahabatku. Tetapi saudara, ada syaratnya supaya kita dapat menjadi sahabatnya, yaitu selanjutnya apa? Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Jadi tidak semua orang Kristen dapat menjadi sahabat Tuhan Yesus. Hanya orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan baru pantas disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus. Tidak semua, saudara. Sama seperti kalau misalnya di keluarga saudara, kita kan memiliki keluarga inti, keluarga besar. Biasanya kalau acara-acara di mana acara ngumpul, misalnya Natal ngumpul, Imlek ngumpul, dalam misalnya tahun baru ngumpul gitu. Mengapa, saudara? Karena keluarga itu adalah sesuatu yang kita anggap orang-orang yang mengasihi kita di dalamnya. Tetapi kalau kita jujur, saudara, tidak sedikit keluarga juga ternyata di dalamnya itu akan terjadi apa? Pertengkaran. Mulai dari pertengkaran yang kecil-kecil, pertengkaran itu bisa membesar, bisa menjadi pertempuran yang besar, sampai kemudian tidak omongan satu sama lain, tidak peduli satu sama lain. Nah, nanti ini kita akan melihat ini kadarnya sejauh mana ini. Kalau misalnya dalam acara yang penting dia tidak ada, wah berarti ini udah mulai serius. Acara Natal dia tidak ada, Imlek dia sengaja nggak datang, gitu ya. Atau tahun baru dia nggak ada, ini udah mulai serius. Dia sudah mulai memisahkan dirinya. Jadi saudara, sama seperti keluarga kita juga. Di dalam keluarga besar itu tidak semua kita dapat, tidak semua anggota keluarga besar kita itu dapat menjadi sahabat kita, yang dapat menjadi sahabat kita. Sekalipun itu darah daging kita, hubungan kita punya hubungan darah. Mungkin itu hubungan darah dari orang tua, atau hubungan dari kakek nenek, atau kakek nenek kita bersaudara, atau kakek nenek dulu pernah berpacaran gitu ya. Kemudian menikah, kemudian lahirlah kita cucu-cucunya dan menjadi keluarga besar. Kita memiliki hubungan darah. Tapi hubungan darah juga tidak otomatis membuat kita menjadi bisa bersahabat satu sama lain. Apalagi dalam keluarga besar misalnya keyakinannya sudah berbeda gitu ya. Maka saudara, kita melihat bahwa ternyata faktanya akan menunjukkan, sekalipun itu mungkin darah daging kita, hubungan dekat, tapi belum tentu kita bisa menjadi sahabat, bersahabat, di mana kita mencurahkan isi hati kita. Tetapi sebaliknya mungkin saudara bisa ketemu dengan seseorang tidak punya hubungan darah sama sekali, suku bangsanya lain, yang satu dari timur, satu dari barat, tapi berbicara sama-sama beriman kepada Tuhan Yesus, sama-sama mencintai Tuhan. Ini bicara dengan orang ini kok menyenangkan sekali ya, asik banget, waduh betul-betul menyenangkan. Kita bisa menjadi sahabat, bersahabat. Dan betul-betul sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Amsal
Bahkan kadang-kadang sahabat yang sejati itu, saudara, itu bisa melebihi daripada saudara. Itu Alkitab mencatat. Sahabat yang sejati bisa melebihi saudara. Jadi dalam hal ini adalah yang penting, mari kita membangun persahabatan. Mulai dari keluarga kita. Kalau saudara memiliki hubungan darah dengan keluarga saudara, berupayalah supaya saudara-saudara, bapak ibu itu, jadikanlah dia sebagai sahabat. Kalau saudara misalnya bersahabat baik, saling mengasihi, karena ada hubungan darah, itu bagus sekali. Bagus sekali. Tapi kalau memang sulit, ya namanya juga usaha. Gitu. Lalu dengan orang yang mungkin tidak punya hubungan darah dengan saudara, bangun persahabatan. Mungkin ada sekalipun tidak mempunyai hubungan darah, tetapi kalau kita memiliki darah yang sama, kalau kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kita memiliki hubungan darah yang lebih kuat daripada hubungan darah keluarga. Nah, begitu saudara. Ini penting sekali. Ada orang yang mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki golongan darah yang baru, katanya. Kita mengenal golongan darah A, B, apalagi O, AB. Tapi katanya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia punya golongan darah yang baru, AA, anak Allah. Amin. Ya. Kalau saya semua DNA-nya sama, golongan darahnya AA gitu ya, itu kita bicaranya kenop. Mengapa? Sama-sama tidak suka kejahatan, sama-sama benci kepada kejahatan, sama-sama mencintai kesucian daripada Tuhan. Orang seperti ini bisa hubungannya dekat sekali, bisa hubungannya sangat dekat sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah dalam satu rumah, ketika dia sedang berbicara, ada seorang dari luar berteriak kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Guru, itu ibumu, Bunda Maria, Mama Tuhan Yesus, mau bertemu dengan Tuhan Yesus." Orang dari luar berkata begitu. Dia bilang, "Guru, ibumu mau bertemu dengan guru." Lalu Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus, saudara? Seharusnya kan Tuhan Yesus berkata, "Oh, mamaku datang, oh tunggu ya, silakan masuk," gitu ya. Tapi Tuhan Yesus, dia meneruskan percakapannya dan dia bertanya, "Siapa ibuku?" Nah, dia berkata, "Siapa ibuku?" Bukan berarti Tuhan Yesus merendahkan ibu kandungnya. Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Sebab orang itu tadi berkata, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dia menunggu kamu." Di mana? Mungkin di ruang tunggu, kira-kira begitu ya. Mau bertemu. Ya kalau orang tua mau datang kan pasti diberitahu, ya kan? Tapi Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Siapa adikku?" Lalu Tuhan Yesus menyampaikan satu statement yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, kalau saudara baca nanti dalam Matius pasal 12 ayat 50, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga," berarti itu adalah orang yang taat, itu adalah orang yang patuh. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Jadi Tuhan Yesus, saudara, punya hubungan kekeluargaan itu berbeda. Atau bahasa lainnya, punya pertuturan itu, dia punya cara tersendiri. Kalau dunia itu mencocokkan ini apa kita, ini om, tante, ini amang boru, nang boru, opung, engkong, dan sebagainya. Semua itu dikaitkan dengan hubungan darah. Misalnya gini, kalau misalnya encek, kalau papanya encek itu dipanggil engkong lah ya kan, pasti ya. Mamanya encek ya pasti panggil engkong juga gitu ya. Mengapa dia panggil encek? Kenapa dia panggil misalnya opung? Kenapa dia panggil engkong? Kenapa dia dipanggil om, tante? Ya. Mengapa juga misalnya dipanggil apa namanya, enso, eda, dan sebagainya? Itu semuanya dikaitkan dengan pertalian hubungan darah. Tetapi saudaraku,
yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus mengatakan, seseorang menjadi saudaraku, kata Tuhan Yesus. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dia saudaraku, kata Tuhan Yesus. Saudara mau menjadi bersaudara dengan Tuhan Yesus? Amin. Mau menjadi family-nya Tuhan Yesus? Amin ya saudara ya. Mau menjadi keluarga Allah? Maka syaratnya adalah lakukan firman Tuhan. Maka saudara akan menjadi anggota keluarga Allah. Itu syaratnya saudara. Jadi bukan otomatis seseorang asal mengaku dengan mulut percaya kepada Tuhan Yesus langsung menjadi anggota keluarga Allah. Maka saudara, ucapan itu tadi, perkataan itu tadi harus disertai dengan perbuatan. Disertai dengan perbuatan dan keseriusan mengikut Tuhan Yesus, kesungguhan mengikut Tuhan Yesus. Itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, saya terkesan dengan ada satu kisah saudara dalam satu keluarga. Orang tuanya sudah tua dan sebentar lagi akan dipanggil oleh Tuhan. Maka anak-anaknya berkata kepada orang tuanya, kepada ayahnya ini tadi. Dia bilang, ayah, papa, kira-kira begitu ya. Beritahu kepada kami, siapa saja anggota keluarga kita. Yang mana saja itu bibi-bibi kami. Khususnya yang perempuan. Mana bibi, gitu ya. Mana tante, kira-kira begitu. Nah, ayahnya berkata begini, ayah tidak perlu susah-susah memberitahu kepada kalian tantemu yang mana saja, lalu dicatat, nggak perlu. Satu saja, untuk mengetahui tantemu atau bibimu, nanti begini saja. Siapa yang sering datang melihat kamu, kamu kesulitan dia datang, kamu bermasalah dia perhatikan, kamu misalnya kamu lagi sedih dia datang menghibur, dia memperhatikan kamu. Itulah tantemu, itulah bibimu. Sekalipun dia nggak punya hubungan darah dengan kamu, tapi itulah tante kamu yang sebenarnya. Wah, ini saya pikir luar biasa saudara ya, luar biasa. Sementara banyak orang yang juga, wah yang penting masih ada hubungan. Yang paling penting adalah bagaimana kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang paling penting. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama menjadi baik. Amin. Kalau katakanlah misalnya ada dua misalnya anggota jemaat GSKI Berea ini saudara, yang satu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, yang kedua juga begitu, setia dan taat kepada Tuhan. Dua-duanya pasti kenop kalau berbicara. Pasti punya visi yang sama, punya hati yang sama, Maka saudara, Tuhan harus menjadi sasaran hidup kita, harus menjadi landasan hidup kita, baru kita dapat bisa mengasihi satu sama lain. Saudara, di dalam ayat 14 tadi katakan, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Sebab aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, salah satu yaitu salah satu status yang Tuhan berikan bagi kita adalah hamba Tuhan. Jadi sebenarnya siapa hamba Tuhan itu? Bukan hanya yang berdiri di mimbar, bukan hanya yang ambil bagian pelayanan saja. Sejatinya adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus, maka dia bukan milik dia sendiri. Karena dia bukan milik dia sendiri, maka dia milik Tuhan. Karena dia milik Tuhan, maka dia harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Maka karena dia hidup untuk kepentingan Tuhan, maka dia itu disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi dalam hal ini, semua kita, kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Sebab kalau kita bukan hamba Tuhan, lalu kita hamba siapa? Ah, itu persoalannya. Misalnya gini, kamu hamba Tuhan? Bukan. Jadi kamu hamba siapa? Berarti kamu hamba setan. Sebab saudara, hamba itu hanya dua. Kalau kamu bukan hamba Tuhan, kamu hamba setan.
Kalau misalnya saudara ditanya, saudara hamba Tuhan? Iya, saya hamba Tuhan. Sebab mengapa? Karena saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati bagiku. Aku adalah sahabatnya. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan cintanya kepadaku. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, kamu bukan lagi sahabatku, kamu bukan lagi hambaku, tetapi sahabatku. Saudara, coba dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa menemukan hal seperti itu, saudara. Misalnya dalam perusahaan, misalnya sang pengusaha, dia bisa saja misalnya memperhatikan karyawan-karyawannya yang patuh, yang setia, yang berprestasi. Pengusahanya itu menjadi senang, pimpinan menjadi senang, sehingga dia senang melihat anak buahnya, dan dia sudah dia berbagi, dan dia ada hal-hal yang mungkin yang ada dalam hatinya. Dia mulai curhat, dia mulai cerita, gitu ya. Nah, jadi bawahan bisa menjadi sahabat atasan, saudara. Sekalipun bawahan itu diperlakukan sebagai sahabat, tapi bawahan yang baik adalah dia tetap menyadari siapa dirinya, dia tetap rendah hati, dan dia tetap menghargai atasannya, saudara. Demikian juga bisa terjadi dalam dunia militer, saudara. Sang komandan itu dia bisa dekat dengan prajuritnya. Ada prajurit yang memang patuh kepada dia, memperhatikan sang komandan. Dan prajurit ini tadi betul-betul setia dengan perintah komandan. Dia bisa menjadi sahabat komandan itu tadi, saudara. Dalam dunia pendidikan juga seperti itu, saudara. Guru, murid yang cerdas, murid yang baik, etikanya baik, itu menjadi sahabat guru, saudara. Mengapa? Karena dia mengerti isi hati guru. Ada tugas dikerjakan, ada PR dikerjakan, dan dia menghargai guru tersebut. Maka murid ini tadi bisa menjadi sahabat guru. Jadi saudara, setiap guru itu, ya dia memang harus memperlakukan semua siswa itu sama. Tetapi saudara, dalam hati guru itu tadi, saudara, ada murid-murid tertentu. Ini muridku yang menyenangkan aku. Maka kepada murid itu tadi, itu murid tersebut bisa menjadi sahabat bagi guru itu tadi. Nah, demikian pun kita dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dengan Tuhan, Tuhan bisa memperlakukan kita sebagai sahabat dia. Tapi satu hal, saudara, yang harus kita ingat, entah itu dalam dunia kita saat ini, saudara, ketika saudara diperlakukan sebagai sahabat oleh atasan saudara, saudara harus tetap rendah hati, menghargai atasan tersebut. Itu firman Tuhan, amin. Amin. Ada memang orang tertentu, kadang-kadang memang ada bawahan itu, saudara, yang memang tidak tahu diri. Ya, atasannya mengajak dia bercanda, maksudnya supaya dekat, malah dia pikir, wah ini bisa diinjak nih, gitu. Kurang ajar jadinya. Jadi ada seperti itu. Ya, diajak bercanda sedikit, lalu dia mulai kata-katanya malah tidak menghargai pimpinannya. Maka pimpinannya kembali tegas lagi, walau begini nggak bisa diajak bercanda nih, gitu. Nah, saudara, sama seperti orang tua juga dengan anak. Orang tua juga tahu, ini anak ini bisa diajak bercanda atau tidak. Kalau nggak bisa diajak bercanda, pokoknya ikuti. Jangan main-main. Begitu, saudara ya. Nah, demikian kita dengan Tuhan. Memang Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya kalau kita melakukan firman-Nya. Tetapi kita harus menempatkan diri kita bahwa aku ini adalah hamba-Nya, aku adalah pesuruhnya. Sekalipun Tuhan memperlakukan kita sebagai sahabatnya, kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat misalnya para rasul, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kamu sahabatku. Tetapi kita lihat sikap para rasul itu, saudara. Misalnya Petrus, sekalipun Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, kamu sahabatku. Tapi dalam surat, dalam Alkitab yang ditulis oleh Petrus, 1-2 Petrus, maka Petrus dia tetap menempatkan dirinya sebagai apa? Aku sebagai Rasul Kristus. Di situ nggak ditulis dari Petrus, sahabat Yesus, gitu. Dia tidak menulis seperti itu, saudara. Sekalipun faktanya dia adalah sahabat Tuhan Yesus, tetapi Petrus dia lebih senang mengatakan, aku Rasul, aku hamba Tuhan, aku adalah pesuruh Tuhan. Nah, begitu, saudara. Maka dalam kekristenan, maka kedekatan seseorang
keintiman seseorang dengan yang lebih tinggi daripada dia, entah itu atasan dia, entah itu pimpinan dia, dan terlebih-lebih lagi dengan Tuhan, itu tidak boleh membuat seseorang menjadi tinggi hati, menjadi sombong, saudara. Rupanya tidak sedikit juga orang Kristen yang merasa dirinya lebih tinggi. Mungkin dia merasa dia mendapat karunia-karunia gitu ya, dan dia merasa dia tidak selevel dengan yang lain. Wah, dia mengatakan, waduh, saya duduk juga harus hati-hati sebab nanti derajat saya bisa turun. Ada juga orang Kristen juga ada yang begitu, saudara. Ya. Saya pernah mengunjungi seseorang, saudara. Dia tidak kemana-mana karena dia lumpuh, dan menurut cerita, ini orang ini katanya banyak berdoa dan banyak baca Alkitab, begitu ya. Nah, jadi ada orang mengatakan kepada saya, coba sekali-sekali kunjungan ke dia gitu. Saya kunjungan gitu ya. Nah, ternyata orang ini banyak bercerita. Dia mengatakan, waduh, saya itu banyak bicara dengan Tuhan katanya. Wah, saya mendapat nubuatan dari Tuhan. Saya mendapat, waduh, hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Nah, saya mengatakan, ya, waktu itu termasuk saya yang baru-baru terjun dalam pelayanan lah gitu ya. Wah, luar biasa ya. Bisa seperti itu bagaimana ya? Apa yang bisa dilakukan ya supaya bisa juga mengalami seperti itu? Oh, dia bilang, saya nggak bisa ngomong pada sembarang orang gitu. Oh, berarti saya sembarang orang. Berarti saya orang sembarangan gitu ya. Dalam hati saya, oh ya, saya berhenti saja gitu ya. Jadi begitu, saudara. Ada orang tertentu yang mengatakan, oh, saya nggak boleh ngomong dengan sembarang orang gitu ya. Saudara senang nggak kira-kira begini? Misalnya kalau ketemu dengan, mungkin katakanlah seorang hamba Tuhan, dan Pak, bagaimana sih misalnya supaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa begitu. Misalnya bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu orang itu misalnya berkata kepada saudara, wah, saya nggak boleh sembarangan, nggak boleh bicara dengan orang sembarangan gitu. Berarti dalam hati saudara kan mengatakan, saya orang sembarangan nih. Berarti saya dianggap tidak memenuhi syarat begitu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, seseorang sebenarnya terlihat apakah dia dekat atau tidak dengan Tuhan. Dia terlihat dalam kerendahan hatinya. Kalau saudara mengaku bahwa saudara semakin dekat dengan Tuhan, maka orang lain semakin merasa nyaman dekat dengan saudara. Amin. Merasa nyaman dekat dengan saudara. Nggak merasa dihakimi gitu. Nggak merasa dituduh gitu. Maka orang merasa teduh dekat dengan saudara, nyaman dekat saudara, ingin rasanya dekat. Mengapa? Karena dalam diri saudara itu, saudara memancarkan keindahan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pendeta Timotius Tan dalam doa pagi Sabtu yang lalu ya, dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita Imlek nih, dia katakan. Kita biasanya pertemuan keluarga. Di keluarga biasanya apa yang dibicarakan? Dia berkata demikian. Yang dibicarakan adalah pasti kenaikan-kenaikan yang semua bersifat materi. Dia berkata demikian. Sekarang kendaraannya apa? Naik apa kamu sekarang? Nah, itu yang ditanya, kata beliau. Oh, saya pikir mirip-mirip juga dengan kalau bertemu dalam keluarga Natal, tahun baru, kurang lebih mirip-mirip juga gitu ya. Ya, sekarang udah punya rumah belum? Ah, itu yang ditanya, gitu ya. Nah, kalau dulu kendaraan roda 2 sudah tambah rodanya belum? Sudah. Berapa? 1, jadi roda 3, gitu ya. Ya, itu yang ditanya. Kalau dulu misalnya posisinya sebagai apa? Sudah ada kenaikan belum? Yang ditanya. Usahanya gimana? Maju atau tidak? Sekarang menangani apa dan sebagainya. Nah, kata Pak Timotius Tan, semua itu yang ditanyakan adalah kurang lebih hal-hal yang bersifat materi. Oh ya. Nah, saudara, maka sebenarnya bukan berarti bahwa kita tidak boleh memperkarakan perkara-perkara materi dalam hidup kita. Kalau memang itu bagian kita perjuangkan. Tetapi saudara, Bapak rohani kita juga Pak Erastus mengatakan, banyak orang Kristen gelisah
belum punya rumah, gelisah karena belum punya kendaraan, ada gelisah karena belum ketemu jodoh gitu, gelisah belum punya keturunan. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang gelisah, dia belum menjadi sahabat Tuhan. Harusnya ini membuat kita lebih gelisah lagi. Yang setuju kata amin? Ini yang harusnya membuat kita gelisah. Aku sudah jadi sahabat Tuhan belum ya? Aku sudah pantas disebut sebagai sahabat Tuhan enggak ya? Kalau kita merasa bahwa kita belum memenuhi kualifikasi, kita belum melakukan firman Tuhan. Sebab tadi kualifikasinya adalah kamu akan menjadi sahabat-sahabatku kalau kamu melakukan segala yang kuperintahkan, kata Tuhan. Dan kita menyadari ada banyak firman Tuhan yang kita lalaikan. Ada banyak firman Tuhan yang kita lalaikan. Berarti kita belum pantas disebut sebagai sahabat. Nah saudara, ini yang seharusnya membuat kita gelisah. Dan kita harus perjuangkan bagaimana supaya kita dapat menjadi sahabat Tuhan. Itu saudara. Kalau yang lain-lainnya kegelisahan itu saudara, ya itu kegelisahan-kegelisahan yang bermutu tidak terlalu tinggi. Bagi Tuhan, Tuhan tidak persoalkan. Saudara, misalnya jemaat naik motor atau naik mobil, di hadapan Tuhan sama sekali nggak jadi persoalan. Entah saudara naik motor listrik atau motor yang suaranya berisik gitu ya, nggak jadi masalah ya. Entah motor saudara warna merah atau hijau, entah apapun juga, Tuhan tidak persoalkan. Indah ya kita punya Tuhan karena Tuhan tidak persoalkan seperti itu kan. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan persoalkan. Misalnya Tuhan lebih mengasihi orang yang mobilnya bagus. Wah, kita pasti semua berebut gimana supaya mobil kita lebih bagus. Kita akan rajin ke bengkel supaya mobil kita nggak mogok-mogok gitu ya. Supaya kita memiliki kualitas kendaraan yang baik. Kalau itu yang Tuhan persoalkan, kita akan berjuang mati-matian supaya kita punya rumah yang paling bagus, paling nyaman. Itu akan kita perjuangkan. Bila perlu kolam renangnya juga, wah kita atur ya sedemikian. Kolam renangnya kita buat misalnya di lantai paling atas gitu ya. Tapi jangan khawatir karena ke atas juga bisa naik lift misalnya. Lalu kolam renangnya juga bisa diatur, ada yang dingin banget, ada yang pakai es, ada juga yang hangat, tinggal milih gitu. Nah saudara, kita kan pasti berjuang seperti itu. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mempersoalkan perkara-perkara jasmani. Yang Tuhan persoalkan, apakah kita sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus atau belum. Ini yang harus kita persoalkan saudara. Ini yang harus kita persoalkan. Dan salah satu ciri sahabat adalah apa? Ciri sahabat di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara pada saat kesukaran. Kita dapat menjadi sahabat Tuhan Yesus kalau kita juga bersedia hidup dalam kesukaran karena kita setia kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini harus kita bedakan ya, kesukaran karena kesetiaan kita mengikut Tuhan Yesus dan hidup kita sukar itu beda. Jangan katakan bahwa orang yang hidup miskin, hidup sukar, ini sahabat Tuhan Yesus. Kenapa? Hidupnya miskin, hidupnya sukar gitu. Nah, enggak seperti itu. Tapi kalau seseorang sukar, hidupnya menderita, dia ditolak, mengalami berbagai kesulitan hidup karena setia kepada Tuhan Yesus. Nah, itu baru sahabat. Itu baru sahabat namanya. Maka ciri sahabat adalah setia di dalam penderitaan. Maka saudara, di dalam Roma pasal 10 itu saudara ayat 17, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sahabat kita itu kalau kita juga telah bersedia menderita bersama-sama dengan Dia. Jangan mau senangnya saja saudara, tapi juga menderita. Bukan minggu yang lalu kita katakan bahwa orang Kristen yang masih kanak-kanak saudara selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya tidak mengalami masalah. Jadi ada dua tipe orang Kristen. Kristen yang pertama adalah yang masih kanak-kanak. Yang masih kanak-kanak itu adalah berupaya untuk menghindari masalah. Kalau boleh tidak ada masalah, jalan mulus, dilancarkan. Begitu saudara, nggak ada masalah. Tetapi orang Kristen yang sudah bertumbuh dalam Tuhan, ketika hidupnya tidak ada masalah, maka dia mencari masalah. Dia cari masalah.
Cari masalah itu tadi apa? Nah, itu tadi. Dia mulai memikirkan, apa yang bisa saya kerjakan untuk kebaikan Tuhanku? Ah, itu kan masalah. Ketika saudara berpikir, apa yang dapat saya kerjakan untuk kebaikan Tuhan, supaya Tuhan senang? Ah, itu masalah. Saya mendengar dari dari anak saya atau siapa kemarin, wah katanya salah satu jemaat kita katanya dia sudah kontakin si ini, mengingatkan untuk ke gereja. Waduh, wah ini luar biasa. Ini orang yang udah mulai cari masalah nih. Saya senang gitu. Orang cari gara-gara udah ini, udah mulai cari masalah gitu. Kontak ini, ingatkan ini, jangan lupa besok ke gereja, ingatin lagi ini supaya setia pada Tuhan. Nah, ini orang yang sudah cari masalah, saudara. Orang cari masalah. Memang orang seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang bersedia. Kalau dia tidak punya masalah, dia cari masalah. Masalah yaitu apa? Supaya hidupnya menjadi berkat. Dia memperkarakan, aku sudah menjadi sahabat Tuhan apa belum? Itu yang diperkarakan oleh dia. Maka untuk itu dia bersedia untuk mengalami masalah dalam hidup dia. Kalau misalnya kita menghubungi orang-orang lain kan masalahnya apa? Orang itu bisa terganggu, loh ini ada apa ya? Ada apa ya? Kenapa saya dikontak gitu ya? Bisa juga begitu. Dia kaget, lalu yang kontak juga kaget juga gitu. Sama-sama kaget. Oh, ini kok bisa kita kaget bareng nih gitu ya? Loh, ada apa bu gitu ya? Atau ada apa pak? Kok kontak saya gitu? Oh iya ya. Yang kontak juga bingung juga. Loh, kenapa dia kaget? Dia kaget karena orang yang ditelepon juga kaget. Akhirnya mereka kagetnya duet gitu ya. Tadinya kagetnya solo, nah sekarang kagetnya duet gitu saudara. Tetapi itu adalah salah satu ciri daripada orang yang mencari masalah, yaitu bagaimana dapat menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Menerjunkan diri dalam pelayanan itu kan masalah. Kan lebih baik ya datang ke gereja selesai, setelah doa berkat pulang, nggak ada masalah. Ya udah setelah itu kita jalani lagi urusan kita. Ini enggak, pulang gereja masih ada lagi yang perbincangkan, ada lagi yang dibahas. Ini kan bisa menguras pikiran juga. Ada lagi yang mau dipikirkan lagi. Wah ini bagaimana gitu ya? Kita harus bagaimana gitu. Nah ini kan cari masalah. Maka ada orang yang tidak mau cari masalah. Salah satu orang yang mau cari masalah yaitu pulang gereja biasanya nggak langsung pulang. Wah memang udah mulai rata-rata udah cari masalah di sini ya. Aduh, ini luar. Ya sebagian ada yang pulang, langsung pulang aja gitu ya. Nggak mau cari masalah. Saya nggak mau jadi masalah, langsung pulang. Ada juga sih tipe orang begitu. Bahkan dulu ada yang begitu doa berkat, setelah doa berkat langsung keluar. Jadi Bapak terima kasih, amin gitu. Mana orangnya? Udah nggak ada di tempat gitu ya. Sudah jauh, sudah pergi. Mengapa saudara? Dia tidak mau cari masalah. Dia takut dengan masalah. Dia menghindari masalah. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi orang yang Kristen yang benar adalah dia selalu memikirkan, Tuhan, bagaimana ya aku bisa menjadi berkat? Apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan? Nah, ini mencari masalah. Ini mencari masalah. Masalah untuk kepentingan Tuhan. Saudaraku, alangkah indahnya jikalau kita semuanya menjadi sahabat Tuhan, saudara. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, baru kita dapat bersahabat satu sama lain dengan benar. Amin. Jangan bersahabat dengan orang yang memusuhi Tuhan. Ya nggak mungkin. Termasuk juga jangan bersahabat dengan orang yang memusuhi mertua. Halo. Jangan bersahabat dengan orang yang memusuhi mertua. Mertua saya gitu. Oh gitu ya. Ini dia pasti bukan sahabat Tuhan ini. Mertua saja dimusuhi gitu ya. Tapi ada orang mengatakan, saya memang benci pada mertua saya, tapi saya cinta Tuhan gitu ya. Orang yang cinta Tuhan, dia juga mengasihi mertuanya. Amin. Iya benar saudara. Orang yang cinta Tuhan, dia juga mencintai menantunya. Itu udah pasti. Itu satu rumus yang nggak bisa. Jangan mengatakan begini, aku memang benci sekali melihat dia, tapi aku mau cinta Tuhan. Maka ada orang yang memang tidak mau cari masalah, nggak mau ke gereja. Dia bilang, di gereja itu semua orang bermasalah. Di gereja itu semua orang-orang munafik. Jadi saya nggak usah ke gereja. Saya di rumah saja. Saya di rumah saja. Saya berurusan dengan Tuhan saja. Saya
mengasihi Tuhan, saya urus saja dengan Tuhan saja. Maka saudara, tidak sedikit juga ada orang Kristen yang memang tidak mau ke gereja, karena dia mengatakan di gereja semua orangnya munafik, makanya saya mau berbicara dengan Tuhan. Oke. Tapi ketika orang ini tadi dia makan kesedak gitu ya, perlu dibawa ke dokter, akhirnya yang menolong dia siapa? Orang-orang munafik tadi. Orang-orang yang ditujuk munafik tadi itu yang akhirnya turun tangan menolong dia. Baru dia sadar orang-orang munafik juga diperlukan kalau memang orang-orang di gereja disebut orang-orang munafik. Saudara, amin. Amin. Kini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya nggak usah panjang lebar sampai maghrib gitu, sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Amin.